Hai semua, sahabat belajar. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat. Dan juga Miss harap untuk kalian semoga tetap selalu semangat dong ya belajarnya. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya di channel Edukasi Belajar Bersama. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 IPS Geografi. Itu masih terkait tentang bab yang pertama, tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi subbab yang pertama terkait bab yang pertama, namun materi yang pertama ya. Jadi subbab yang pertama itu tentang interaksi antar ruang. Jadi Miss ulangi tentang interaksi antar ruang. Nah, untuk video pembelajarannya bisa kalian simak lagi pada channel ini ya. Jadi sudah Miss share juga pada channel ini. Silahkan kalian simak kembali. Oke, jadi pertemuan kita kali ini kita masih membahas bab yang pertama, tetapi melanjutkan ke subbab yang kedua ya. Jadi setelah subbab yang pertama, kali ini kita lanjutkan materinya ke subbab yang kedua, itu terkait letak Indonesia. Namun sebelumnya ya, jadi sebelum kita lanjut, Miss ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe dan yang senantiasa selalu setia menyimak video-video pembelajaran pada channel ini. Dan bagi yang baru join, baru bergabung, Miss ucapkan selamat bergabung pada channel ini. Mohon dukungannya ya melalui like, komen, dan juga subscribe. Jadi silahkan yuk di subscribe sekarang juga. Baik, langsung saja ya kita bahas materi terkait letak Indonesia ini. Nah, oke, jadi letak wilayah Indonesia dilihat dari berbagai sudut ya. Yang pertama itu berdasarkan letak astronomis. Kalau berdasarkan letak astronomis berarti letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Diingat ya, letak astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau ada pertanyaan tentang letak astronomis, perlu kalian lihat opsi jawabannya yang mana yang berisi garis lintang dan garis bujurnya ya. Oke, langsung saja kita fokus ke letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintangnya, itu Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Di mana garis lintang Indonesia itu menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Nah, sedangkan garis bujur wilayah Indonesia itu Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Di mana garis bujur wilayah Indonesia ini menyebabkan atau mengakibatkan Indonesia memiliki 3 zona waktu. Jadi perlu kalian ketahui dan ingat ya, di Indonesia itu ada 3 pembagian waktu. Ada yang disebut WIB, waktu Indonesia Barat, kemudian ada yang disebut WITA, waktu Indonesia Tengah, dan juga WIT, waktu Indonesia Timur. Oke, kita lanjut ya ke letak geografis. Jadi kalau berdasarkan letak geografis berarti letak suatu wilayah berdasarkan posisi kenyataannya di muka bumi. Nah, kalau berdasarkan letak geografis Indonesia, itu Indonesia berada di antara 2 benua dan juga 2 samudra ya. Jadi Miss ulangi, letak geografis Indonesia itu berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga di antara 2 samudra, yaitu di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Kemudian kita lanjut terkait dampak atau pengaruh letak geografis yang dimiliki Indonesia. Yang pertama itu dipengaruhi tentunya oleh laut ya, di mana Indonesia memiliki udara yang lembab,
curah hujan yang tinggi dan juga memiliki hutan hujan tropis. Nah, selain itu, Indonesia berada pada posisi silang sebagai persimpangan lalu lintas, pelayaran, dan juga perdagangan dunia. Nah, artinya adalah di mana Indonesia itu sebenarnya berada pada letak yang sangat strategis ya, posisinya sangat strategis, di mana dia berada pada posisi silang dalam lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan dunia. Sehingga tidak jarang negara-negara lain yang melakukan pelayaran maupun perdagangan itu banyak yang transit atau singgah di negara Indonesia ya, untuk berkunjung maupun liburan. Jadi letak Indonesia ya, karena berdasarkan data geografisnya tersebut mengakibatkan Indonesia berada pada posisi silang ya, memiliki letak yang strategis. Itulah dampak positif dari letak geografis yang dimiliki Indonesia. Baik, kita lanjut ya ke letak geologis. Nah, kalau letak geologis berarti letak suatu wilayah berdasarkan formasi batuan yang ada pada bumi. Diingat ya, letak geologis itu berdasarkan formasi batuannya. Jadi masing-masing wilayah memiliki formasi batuan yang berbeda-beda ya. Jadi kita kali ini khusus membahas tentang letak geologis wilayah Indonesia, di mana terdiri dari dangkalan Sunda, itu berada pada bagian barat. Kemudian ada dangkalan Sahul berada pada bagian timur, dan juga dangkalan Indonesia Tengah ya. Jadi ada yang disebut dangkalan Indonesia Tengah yang letaknya di antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, terkait pengaruh dari letak geologis yang dimiliki Indonesia, yang pertama itu Indonesia tentunya banyak memiliki gunung api. Kemudian di Indonesia tentunya sering terjadi gempa. Selain itu, Indonesia banyak memiliki barang tambang berupa migas. Jadi seperti yang kalian ketahui ya, negara kita, negara Indonesia itu banyak sekali terdapat sumber daya alam dan juga barang tambang ya. Jadi sehingga Indonesia itu kaya akan sumber daya alam ya, termasuk salah satu negara yang kaya terhadap sumber daya alam. Jadi kaya akan sumber daya alam artinya banyak memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Oke, kita lanjut ya ke batas wilayah Indonesia. Jadi kalau berbicara atau membahas mengenai batas wilayah berarti ada bagian utara, selatan, timur, dan juga barat ya. Kali ini kita khusus membahas batas wilayah Indonesia saja ya, di mana bagian utara Indonesia itu terdapat Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Malaysia, Laut Sulawesi, dan juga Samudra Pasifik. Kemudian kalau bagian selatan Indonesia itu terdapat Timor Leste, Laut Arafuru, di mana Laut Arafuru itu berada di antara Papua dan Australia. Selain itu, di bagian selatan Indonesia juga terdapat Samudra Hindia. Kemudian kita lanjut bagian timur wilayah Indonesia ada Samudra Pasifik dan juga Papua Nugini. Sedangkan bagian barat wilayah Indonesia itu tentunya ada Samudra Hindia. Jadi perlu kalian ingat ya, batas wilayah Indonesia dari bagian barat sampai selatan itu terdapat Samudra Hindia. Jadi letak Samudra Hindia itu dari barat hingga selatannya wilayah Indonesia. Oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, jadi materi kali ini hanya cukup sampai di situ ya. Miss ucapkan terima kasih banyak kalian sudah berkenan menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Namun Miss ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, masih ada
banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di kemudian hari. Nah, supaya channel ini bisa berkembang, jadi Miss mohon dukungannya agar selalu like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Oke? Akhir kata, Miss ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.